Jangan pernah meminta maaf karena menjadi diri sendiri. Bayangkan hidup di mana keaslianmu adalah kekuatan supermu, di mana kamu berdiri tegak, menjadi dirimu sendiri tanpa meminta maaf. Kedengarannya membebaskan, bukan? Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menahanmu? Mari kita langsung pada intinya. Di dunia yang terus mencoba membentuk kita, memberitahu kita siapa kita harus jadi, saat ini kita di sini untuk membahas sesuatu yang revolusioner, menjadi diri sendiri tanpa meminta maaf. Mungkin kamu berpikir, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Dan kamu benar. Tapi hidup dengan terus memakai topeng, mencari persetujuan orang lain, atau meredupkan cahaya kita agar orang lain nyaman, itu juga sulit. Pikirkan berapa banyak energi yang kamu habiskan setiap hari untuk mencoba masuk dalam kotak, memenuhi ekspektasi orang lain. Melelahkan, bukan? Dan yang lebih buruk, itu merampas dunia dari keunikanmu, suaramu yang autentik, dan potensi sejati dirimu. Tapi, inilah kuncinya. Para Stoik, para filsuf kuno yang tangguh, telah memahami ini berabad-abad lalu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, pernah berkata, "Jadilah tuan atas dirimu sendiri dan lihatlah segala sesuatu sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai makhluk fana." Dengan kata lain, kamu adalah pemilik dirimu sendiri, tanpa perlu permintaan maaf. Dan ini bukan hanya ajaran Stoik. Dari kebijaksanaan Timur hingga para pemikir modern, kebenaran ini bergema sepanjang waktu. Keaslianmu adalah kekuatan terbesarmu. Jadi hari ini, kita akan menggali lebih dalam. Kita akan membahas mengapa menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf bukan hanya sekadar filsafat, tetapi juga cara hidup yang praktis dan kuat. Kita akan melihat apa yang menahanmu, cara membebaskan diri, dan cara memanfaatkan kekuatan luar biasa dari dirimu yang autentik. Apakah kamu siap berhenti meminta maaf dan mulai hidup? Siap untuk menukar ekspektasi orang lain dengan keyakinanmu sendiri? Seperti yang Bruce Lee katakan, untuk menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus mencoba membuatmu menjadi sesuatu yang lain. Bersiaplah. Ini bukan hanya video. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Panggilan untuk menjadi dirimu sendiri tanpa kompromi, tanpa ragu, tanpa henti. Ayo, kita gali kebijaksanaan para Stoik. Orang-orang yang hidup berabad-abad lalu, tetapi kata-katanya masih relevan hingga kini. Perspektif Stoik. Kita mulai dengan Epictetus. Dilahirkan sebagai budak, dia menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh di masanya. Dia pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang menentukan segalanya." Pikirkan hal ini dalam konteks menjadi dirimu sendiri. Kekuatanmu bukan terletak pada mengendalikan pendapat orang lain, melainkan pada bagaimana kamu meresponsnya. Bayangkan seseorang mengkritikmu karena terlalu terbuka. Orang biasa mungkin akan mundur, meminta maaf, dan mencoba menyesuaikan diri. Tapi Stoik, dia akan bertanya, apakah pendapat mereka ada dalam kendaliku? Tidak. Apakah reaksiku ada dalam kendaliku? Tentu saja. Jadi kenapa harus meminta maaf untuk sesuatu yang di luar kendalimu? Lalu ada Marcus Aurelius. Dalam jurnal pribadinya, yang kemudian diterbitkan sebagai Meditations, dia menulis, "Jadilah tuan atas dirimu sendiri, dan lihatlah segala sesuatu sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai makhluk fana." Maksudnya, ini soal perspektif. Kamu bukan hanya sekadar roda penggerak dalam mesin. Kamu adalah individu yang unik, dengan pemikiran, perasaan, dan tujuanmu sendiri. Dia juga berkata, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian luar. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Inilah inti dari menjadi dirimu sendiri tanpa permintaan maaf. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menyukaimu, tetapi kamu bisa mengendalikan tetap setia pada nilai-nilaimu. Sekarang, mari kita bicara tentang Seneca, seorang Stoik berat lainnya. Dia pernah berkata,
Selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana untuk hidup. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga terus menyempurnakan diri, memahami dirimu sendiri dengan lebih baik dan memiliki keberanian untuk hidup sesuai pemahaman itu. Seneca juga menambahkan, dia yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, hidup selaras dengan alam semesta. Renungkan itu sejenak. Ketika kamu setia pada dirimu sendiri, kamu sejalan dengan tatanan alami. Kamu tidak melawan sifatmu, melainkan merangkulnya. Namun, bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan stoik ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, lakukan refleksi diri. Luangkan waktu setiap hari untuk meninjau pikiran dan tindakanmu. Apakah kamu hidup sesuai dengan nilai-nilaimu, atau malah mengorbankannya demi menyenangkan orang lain? Kedua, fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu, pikiranmu, dan responsmu. Biarkan pendapat orang lain lepas begitu saja, karena itu bukan tanggung jawabmu. Ketiga, terimalah ketidaknyamanan. Pertumbuhan terjadi di luar zona nyamanmu, jadi jangan takut menghadapi situasi yang menantang keautentikanmu. Keempat, hadapi kritik dengan sikap acuh tak acuh. Tidak semua orang akan menyukai dirimu yang sebenarnya, dan itu tidak apa-apa. Seperti kata Marcus Aurelius, kita semua mencintai diri kita lebih dari orang lain, tetapi lebih menghargai pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Akhirnya, hiduplah sesuai dengan alam. Ini tidak berarti tinggal di hutan, tetapi memahami sifatmu sendiri, kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilaimu. Lalu selaraslah dengan itu. Ingat, menjadi dirimu sendiri tanpa permintaan maaf bukan berarti keras kepala atau tidak peduli. Ini tentang memiliki keberanian untuk menjadi autentik, memegang teguh keyakinanmu, dan hidup sesuai dengan kehendakmu sendiri. Sebelum kita melanjutkan ke wawasan filosofi timur yang memperkuat prinsip ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah hidup sebagai dirimu yang sejati, atau masih terus meminta maaf atas siapa dirimu sebenarnya? Wawasan filosofi timur. Sekarang mari kita alihkan pandangan kita ke timur, di mana kebijaksanaan kuno memberikan gema yang sama dengan panggilan stoik untuk keaslian. Di Tiongkok, Konfusius mengajarkan bahwa untuk mempraktikkan 5 hal dalam segala keadaan merupakan kesempurnaan kebajikan. 5 hal itu adalah keagungan, kemurahan hati, ketulusan, kesungguhan, dan kebaikan. Perhatikan bahwa ketulusan ada dalam daftar itu. Bagi Konfusius, menjadi jujur terhadap diri sendiri adalah landasan utama kebajikan. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan, untuk mengetahui apa yang kamu ketahui dan apa yang tidak kamu ketahui, itulah pengetahuan sejati. Ini secara langsung berbicara tentang kesadaran diri, sebuah komponen penting dalam menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf. Bagaimana mungkin kamu bisa autentik jika kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Laozi, pendiri Taoisme, menawarkan perspektif lain. Dia berkata, ketika kamu puas menjadi dirimu sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormatimu. Ini selaras sempurna dengan tema kita. Berhenti membandingkan, berhenti bersaing. Cukup jadilah dirimu sendiri. Di Jepang, Zen Buddhisme mengajarkan mindfulness dan kehadiran. Konsep Shoshin atau pemikiran pemula mendorong kita untuk mendekati hidup dengan keterbukaan dan tanpa prasangka. Apa hubungannya dengan menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf? Ini tentang melepaskan topeng dan kepura-puraan dan hanya hadir sebagai dirimu yang sesungguhnya. Kode Samurai Bushido juga menekankan makoto atau ketulusan. Ajaran ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keaslian, bukan dari kepura-puraan atau tipuan. Filosofi-filosofi timur ini, seperti stoikisme, semuanya menunjukkan satu kebenaran. Keaslianmu adalah kekuatanmu. Mereka mengajarkan kita untuk mengenali diri sendiri, hadir sepenuhnya,
melepaskan perbandingan, dan hidup dengan ketulusan. Seperti pepatah Jepang mengatakan, paku yang menonjol akan dipukul. Tetapi ingatlah bahwa paku-paku inilah yang sering mengubah dunia. Jangan takut untuk menonjol. Jadilah dirimu yang autentik tanpa meminta maaf. Kekuatan keaslian. Mari kita langsung pada intinya. Menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf bukan hanya filsafat yang terdengar menyenangkan. Ini adalah pengubah permainan. Kekuatan super yang dapat mengubah setiap aspek hidupmu. Pertama, keaslian menumbuhkan kepercayaan diri. Ketika kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk mempertahankan kepura-puraan, kamu berdiri lebih tegak, berbicara lebih jelas, dan bertindak dengan lebih yakin. Seperti yang dikatakan Jen Sincero, satu-satunya cara untuk menghadapi dunia adalah menjadi dirimu sendiri. Kepercayaan diri ini memancar, dan orang-orang memperhatikannya. Kedua, keaslian menarik orang-orang yang tepat. Ketika kamu autentik, kamu secara alami menyaring mereka yang tidak sesuai dengan dirimu yang sejati. Hubunganmu menjadi lebih dalam, lebih bermakna. Ingatlah, saya adalah saya. Persetujuanmu tidak diperlukan. Ketiga, keaslian mendorong kesuksesan. Steve Jobs tidak mengubah dunia dengan mengikuti arus. Dia pernah berkata, "Waktumu terbatas, jadi jangan habiskan dengan menjalani hidup orang lain." Dengan menjadi dirimu sendiri, kamu dapat memanfaatkan kekuatan dan gairah unikmu yang menjadi sumber inovasi. Namun, ini poin utamanya. Keaslian mengurangi stres. Berusaha menjadi seseorang yang bukan dirimu itu melelahkan. Brené Brown mengungkapkannya dengan tepat. Keaslian adalah praktik harian untuk melepaskan siapa yang kita pikir seharusnya kita jadi dan merangkul siapa kita sebenarnya. Melepaskan ini sungguh membebaskan. Terakhir, keaslian membawa pada rasa hormat pada diri sendiri. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, aku sering bertanya-tanya, bagaimana bisa setiap orang mencintai dirinya lebih dari semua orang lain, tetapi tetap memberi nilai lebih kecil pada pendapat mereka sendiri daripada pada pendapat orang lain. Ketika kamu tidak meminta maaf atas dirimu sendiri, kamu menunjukkan bahwa pendapatmu tentang dirimu lebih penting dari pendapat orang lain. Itulah penghormatan diri dalam tindakan. Namun, mari jujur, ini tidak mudah. Masyarakat terus-menerus menekan kita untuk menyesuaikan diri. Media sosial memperbesar tekanan ini, menampilkan versi kurasi dari kehidupan orang lain. Sangat menggoda untuk mencoba menyesuaikan diri dengan ideal yang dipaksakan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar hidup dengan autentik? Atau apakah kamu masih meminta maaf atas siapa dirimu sebenarnya? Kekuatan ada di tanganmu. Pilihlah keaslian, pilih dirimu. Hambatan-hambatan umum untuk keaslian. Baiklah, mari kita hadapi masalah utama yang menghalangi kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Pertama, rasa takut akan penilaian. Ini primal, kuat, dan mungkin telah menahanmu lebih dari yang kamu inginkan. Kita sebagai makhluk sosial telah diprogram untuk mencari persetujuan. Tapi inilah kenyataannya. Tidak semua orang akan menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan Christina Grimmie, kepercayaan diri bukan tentang mereka akan menyukaimu. Kepercayaan diri adalah tentang kamu akan baik-baik saja, meskipun mereka tidak menyukaimu. Biarkan itu meresap. Kemudian ada perangkap, menyenangkan orang lain. Ini licik, seringkali berpura-pura menjadi kebaikan atau diplomasi, tetapi terus-menerus menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain, itu bukanlah kebaikan, itu adalah pengkhianatan diri. Ingat, jangan pernah mencairkan dirimu untuk orang lain, atau alasan apapun. Kamu sudah cukup, jadi jadilah dirimu tanpa permintaan maaf. Steve Maraboli mengingatkan kita, keaslianmu tidak bisa dinegosiasikan. Lalu ada yang besar, sindrom impostor. Suara yang terus-menerus mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, pintar,
atau apapun, itu omong kosong. Kamu telah mendapatkan tempatmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada orang yang bisa merampas kehendak kita. Jangan biarkan keraguan diri merampas keaslianmu. Media sosial dan ekspektasi masyarakat adalah seperti rantai tak terlihat. Kita menggulirkan tayangan hidup orang lain, membandingkan sisi terbaik mereka dengan sisi belakang layar kita. Itu permainan yang sudah disetel untuk kalah. Oscar Wilde mengatakan, jadilah dirimu sendiri, yang lain sudah diambil. Berhenti memainkan permainan mereka, dan mulailah menjalani hidupmu sendiri. Takut gagal atau ditolak, seringkali menahan kita untuk menjadi diri kita yang sejati. Kita bermain aman dan mengikuti skrip. Tapi inilah kenyataannya. Kegagalan dan penolakan itu tak terhindarkan, apakah kamu menjadi dirimu atau bukan. Jadi kenapa tidak menghadapi mereka sebagai dirimu yang otentik? Seperti yang dikatakan Benjamin Disraeli, jangan pernah meminta maaf untuk menunjukkan perasaan. Ketika kamu melakukannya, kamu meminta maaf atas kebenaran. Terakhir, zona nyaman. Di sana nyaman, tidak ada gelombang, tidak ada risiko. Tetapi juga tidak ada pertumbuhan. Menjadi diri tanpa permintaan maaf berarti keluar dari zona nyaman, mengambil risiko, dan menjadi rentan. Itu tidak nyaman, tetapi disitulah hidup dimulai. Hambatan-hambatan ini adalah alami dan berat, tetapi bukan tidak bisa diatasi. Mengenali mereka adalah langkah pertama. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghadapinya. Strategi untuk hidup tanpa permintaan maaf. Saatnya untuk melengkapi diri kita dengan strategi praktis untuk hidup tanpa permintaan maaf. Ini bukan sekadar omong kosong. Ini tentang aksi nyata. Refleksi diri. Mulailah dengan kejujuran brutal. Siapa kamu ketika tidak ada orang yang melihat? Apa nilai-nilai utama, gairah, dan ketakutanmu? Luangkan waktu sendirian, tulis jurnal, atau meditasi. Seperti yang dikatakan Seneca, selama kamu hidup, teruslah belajar bagaimana untuk hidup. Pengetahuan diri adalah dasar dari segalanya. Tetapkan batas. Waktu, energi, dan prinsip-prinsipmu adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Belajarlah untuk mengatakan tidak. Ini bukan tentang menjadi kasar, tetapi tentang menghormati diri sendiri dan orang lain. Ingat, tidak adalah kalimat lengkap. Kejujuran radikal. Hentikan kebohongan kecil atau topeng. Ini mungkin tidak nyaman di awal, tetapi sangat membebaskan dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Bangun ketahanan. Kritik dan penolakan akan datang. Bangun ketangguhan mentalmu. Para stoik berlatih visualisasi negatif. Bayangkan yang terburuk dan persiapkan dirimu untuk menghadapinya. Ketika saatnya tiba, kamu sudah siap. Peluk keunikanmu. Kekurangan atau keanehanmu adalah apa yang membuatmu unik. Terimalah itu, seperti yang dikatakan Dr. Seuss. Kenapa harus menyesuaikan diri ketika kamu dilahirkan untuk menonjol? Pertumbuhan berkelanjutan. Keaslian bukan berarti stagnasi. Teruslah belajar dan berkembang, tetapi lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk persetujuan orang lain. Kelilingi dirimu dengan keaslian. Jim Rohn mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Pilihlah dengan bijak. Praktikkan belas kasih pada diri sendiri. Kamu akan membuat kesalahan, akan ada saat-saat kelemahan. Jangan keras pada diri sendiri. Perlakukan dirimu dengan kebaikan yang sama seperti yang akan kamu berikan pada teman baikmu. Ambil risiko yang dihitung. Keluar dari zona nyamanmu secara teratur. Setiap kali kamu melakukannya, kamu memperluas diri yang autentik. Jadilah berani, jadilah dirimu. Implementasikan strategi-strategi ini dalam kehidupan sehari-hari.
Mulailah perlahan. Misalnya dengan berbicara di rapat ketika biasanya kamu diam, atau mengenakan pakaian yang kamu suka meskipun khawatir dianggap berlebihan. Setiap tindakan autentik akan membangun momentum. Ingat, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemajuan. Seperti yang dikatakan Sophia Bush, kamu diizinkan untuk menjadi karya seni dan juga pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus. Keaslianmu adalah kekuatan supermu. Waktunya untuk berhenti menyembunyikannya dan mulai menggunakannya. Dunia butuh dirimu yang sejati, tanpa permintaan maaf. Jadi, strategi mana yang akan kamu mulai hari ini? Bagaimana kamu akan menunjukkan dirimu yang autentik? Pilihlah dan buatlah berarti. Seni hidup tanpa permintaan maaf bagi pria. Mari kita bicara tentang apa artinya menjadi pria sejati di dunia saat ini. Menjadi diri sendiri, tanpa permintaan maaf bukan hanya tentang ekspresi diri. Ini tentang mewujudkan inti dari kekuatan maskulin. Pria sejati tidak bersembunyi di balik topeng atau tunduk pada setiap keinginan masyarakat. Mereka berdiri tegak dengan keyakinan mereka, tidak takut menunjukkan siapa mereka sebenarnya kepada dunia. Seperti yang dikatakan Theodore Roosevelt, sulit untuk gagal, tetapi lebih buruk lagi jika tidak pernah mencoba untuk sukses. Menjadi pria sejati yang tidak meminta maaf atas diri sendiri, itu bukanlah kekuatan, itu adalah kelemahan. Kekuatan maskulin sejati berasal dari keaslian, memiliki keberanian untuk rentan dan tetap teguh dengan prinsip kita, bahkan ketika itu tidak nyaman. Pikirkanlah tentang pria hebat dalam sejarah. Apakah mereka meminta maaf atas visi dan keyakinan mereka? Tentu tidak. Mereka berdiri tegak, menghadapi kesulitan, dan mengubah dunia. Inilah jenis pria yang kita bicarakan di sini. Namun mari kita perjelas di sini. Ini bukan tentang menjadi sombong atau tidak menghormati orang lain. Pria sejati menghormati orang lain, tetapi mereka menghormati diri mereka terlebih dahulu. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain tidak menentukan nilai mereka. Menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf berarti mengambil tanggung jawab atas hidupmu, tanpa alasan, tanpa menyalahkan. Kamu yang memiliki keputusan, tindakan, dan hidupmu. Inilah yang membedakan anak laki-laki dari pria sejati. Ingatlah, pria sejati menciptakan masa sulit, tetapi pria tangguh menciptakan masa yang baik. Dan yang saya maksud dengan tangguh adalah yang resilient, yang autentik, dan yang tanpa permintaan maaf dalam pencarian mereka akan pertumbuhan dan tujuan. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu hidup dengan permintaan maaf, terus-menerus mencari persetujuan? Atau apakah kamu berdiri tegak dengan siapa dirimu sebenarnya, tanpa permintaan maaf, tanpa penyesalan? Saatnya untuk melangkah menjadi pria yang seharusnya kamu impikan, yang tanpa permintaan maaf atas keaslianmu. Aplikasi praktis untuk hidup tanpa permintaan maaf. Sekarang mari kita berbicara tentang aplikasi praktis untuk hidup tanpa permintaan maaf. Ini bukan hanya teori, ini adalah perubahan gaya hidup yang nyata. Mulailah dengan cek keaslian harian. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih autentik? Mungkin itu sesederhana mengungkapkan pendapat yang jujur atau mengejar gairah yang selama ini kamu sembunyikan. Di akhir hari, refleksikan bagaimana perasaanmu setelah melakukan hal itu. Lalu ada tantangan tidak mengatakan, iya, cobalah selama seminggu untuk mengatakan tidak pada permintaan yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuanmu. Ini bukan tentang menjadi sulit, tetapi tentang menghormati batasan-batasanmu. Perhatikan bagaimana hal ini mempengaruhi energimu dan rasa hormat dirimu sendiri. Jurnal keaslian adalah langkah berikutnya. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk menulis tanpa filter, tanpa penilaian, dan tanpa editan. Praktik jujur ini akan membantu kamu menemukan pikiran dan perasaan sejati yang selama ini mungkin tersembunyi.
Selanjutnya, lakukan latihan di depan cermin. Lihat dirimu sendiri di cermin selama 1 menit penuh setiap hari. Kedengarannya sederhana, tetapi ini sangat kuat. Bisakah kamu menatap dirimu tanpa ragu? Bisakah kamu tersenyum pada pantulanmu, mengakui kekuatan dan kekuranganmu? Ketika berbicara dengan orang lain, fokuslah pada komunikasi autentik. Dalam percakapan berikutnya, berusahalah berbicara dengan kebenaran, baik itu dengan cara yang ramah namun tegas. Jangan terjebak dalam kebiasaan menyenangkan orang lain atau kebohongan kecil. Perhatikan bagaimana interaksi menjadi lebih mendalam dan lebih bermakna. Lakukan audit nilai dengan mendaftar 5 nilai utama dalam hidupmu. Sekarang, tinjau keputusan-keputusan terakhir yang kamu buat. Apakah mereka selaras dengan nilai-nilai tersebut? Jika tidak, apa yang perlu diubah? Cobalah untuk menghadapi ketakutan setiap hari. Setiap Jumat, lakukan sesuatu yang menantangmu, namun tetap sesuai dengan dirimu yang otentik. Mungkin itu mengenakan pakaian berani yang selalu kamu sukai, atau berbagi karya seni yang kamu sembunyikan, atau bahkan berbicara jujur tentang sesuatu yang selama ini kamu hindari. Ambil tantangan detoks persetujuan selama sehari. Selama 1 hari penuh, buat keputusan tanpa mencari persetujuan orang lain. Percayalah pada penilaianmu sendiri, dan amati bagaimana hal ini mengubah perspektif dan rasa percaya dirimu. Meditasi keaslian adalah langkah berikutnya. Luangkan 5 menit setiap hari untuk memvisualisasikan dirimu hidup dengan autentik. Bagaimana kamu berjalan, berbicara, dan berinteraksi saat kamu benar-benar menjadi dirimu yang 100%? Biarkan visi ini menjadi panduan bagi tindakanmu. Terakhir, cobalah putaran rasa syukur. Setiap malam, tulislah 3 hal yang kamu syukuri tentang dirimu sendiri. Bukan pencapaianmu, tapi kualitas dan sifat-sifat yang membentuk dirimu yang sejati. Ini akan membantu membangun rasa apresiasi dan keaslian dalam dirimu. Dengan menerapkan praktik-praktik ini secara konsisten, kamu akan melihat perubahan yang luar biasa dalam dirimu. Ini bukan hanya latihan sesaat, ini adalah perubahan gaya hidup. Setiap tindakan autentik yang kamu lakukan akan membangun momentum menuju kehidupan yang lebih autentik, lebih percaya diri. Ingat, perjalanan ini bukan tentang mencapai kesempurnaan. Ini adalah tentang kemajuan. Seperti yang dikatakan Sophia Bush, kamu diizinkan untuk menjadi karya seni dan juga pekerjaan yang sedang berjalan sekaligus. Keaslianmu adalah kekuatan supermu, dan waktunya telah tiba untuk berhenti menyembunyikannya dan mulai menggunakannya. Dunia butuh dirimu yang sejati, tanpa permintaan maaf, tanpa penyesalan. Jadi, langkah mana yang akan kamu ambil hari ini? Bagaimana kamu akan menunjukkan dirimu yang autentik? Pilihlah dan buatlah berarti. Jangan menunggu lebih lama. Dunia menunggu untuk melihatmu menjadi dirimu yang sejati. Jangan biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Sekarang saatnya untuk mengambil langkah pertama. Ingat, menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf bukan hanya untuk dirimu. Ini juga untuk dunia di sekitarmu. Setiap kali kamu memilih untuk hidup dengan keaslian, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dunia penuh dengan orang yang berjuang untuk menemukan keberanian menjadi diri mereka sendiri. Dan kamu, dengan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bisa menjadi cahaya bagi mereka. Jadi, apakah kamu siap untuk berhenti meminta maaf? Untuk mulai hidup sesuai dengan keyakinanmu, bukan ekspektasi orang lain. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kekuatanmu ada dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Sadarilah hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Jadilah berani, jadilah autentik, jadilah dirimu yang sejati. Dunia butuh kamu, tanpa permintaan maaf. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk berbagi video ini dengan siapa saja yang mungkin membutuhkan dorongan untuk menjadi diri mereka sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berkembang, teruslah menjadi diri sendiri.